Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Raden Mas Panji Sosrokartono. Ia lahir di Mayong pada hari Rabu Pahing, tanggal 10 April 1877 Masehi. Beliau adalah putra Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara, dan juga beliau adalah kakak kandung dari ibu kita Kartini. Salah satu ajaran yang beliau sampaikan sungguh sangat bijaksana bagi para penempuh jalan kebenaran, karena menurut beliau dikdaya tanpa aji. Jadi kata beliau, menerima dengan tawakal, tiada pamrih, jauh dari takut, abadi tiada duka, tiada juga suka. Tenang, menerima apa saja dengan penuh kepasrahan, tidak sekedar menerima, tapi perlu adanya kepasrahan. Menurut beliau, seseorang dianjurkan untuk mengosongkan hatinya daripada pamrih, karena keabadian yang tidak diselimuti perasaan susah ataupun senang, derita, kesedihan, dan kesusahan itu pun tak lagi ada. Begitu juga dengan perasaan senang, dalam hal ini pun dianggap tiada. Maksudnya lebih mengarah kepada suasana batin yang selalu konsisten, tenang, selamat dari kotoran-kotoran nafsu, dan kuat dari segala bentuk ujian dan juga cobaannya. Bagi beliau, ketenangan, kearifan, khusyuk dalam beribadah akan membuat terselamatkan dari godaan nafsu, dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak tentunya lebih baik dari segala sesuatu di dunia ini. Bagi seseorang yang tidak punya pamrih, ia tidak punya rasa takut lagi, apapun juga kedudukannya, betapapun jabatannya. Ia harus berjalan terus di atas jalan kebenaran dan keadilan. Ia tidak digentarkan lagi oleh keadaan apapun, kesulitan-kesulitan yang kelak akan dihadapinya, karena sikapnya yang konsekuen dan konsisten. Jadi manusia harus berani dan bersedia menanggung akibat perbuatannya atau keputusannya. Bahkan harus menyadari segala perbuatan dan keputusannya itu pun harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhannya. Makanya menurut beliau, ia lebih mengutamakan harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Nilai-nilai kejiwaan yang luhur tak akan luntur karena harta benda dan kenikmatan duniawi. Ia berani menghadapi dan mengatasi segala tantangan hidup dan kesulitan-kesulitannya seorang diri. Ia berani memasuki kancah perjuangan hidup tanpa bantuan apapun dan dari siapapun. Ia harus mencari kebenaran dengan pikiran yang sejati, pikiran yang terbuka. Jiwanya tidak kerdil, bukan pula pengkhianat atau pencilat. Ia benci kepada sifat pengecut. Dalam usahanya mencari nafkah sangat terpuji. Ia menyadari bahwa dalam hidup ini penuh dengan kesulitan yang harus diatasi. Kalau kesulitan sudah dipecahkan,
maka isinya adalah kebahagiaan. Ia tahu makna pengorbanan, namun dilakukan dengan ikhlas. Setiap saat ia akan kena fitnah. Betapapun bersihnya seseorang seperti salju, dan betapapun putihnya seperti kapas, tapi namanya manusia tentunya tidak akan pernah lepas daripada fitnahan. Dan kalau ini sudah terjadi dan dilakukan pengusutan lebih lanjut, maka yang muncul tetaplah adalah kebenaran. Terkadang kebenaran itu seringkali terdesak, tetapi ia tidak akan pernah musnah. Kebenaran akan selalu ada pada orang-orang yang suwung daripada pamrih. Karena ia sudah menyatu dengan Tuhannya, karena itu ia dikdaya tanpa aji. Karena kesediaannya untuk berkorban menolong sesamanya, manusia yang susah, yang sakit, bukan dengan tekad pamrih, melainkan dengan tekad asih. Ia akan diterima dengan baik dimanapun ia berada. Ia bersahabat dengan siapapun, dari orang melarat hingga yang hina, sampai kepada orang-orang yang besar dan berpangkat, serta orang-orang kaya. Ia tidak suka membeda-bedakan. Ia melihat bukan kepada apa yang nampak secara lahiriah, bukan materi yang ia nilai, bukan pula kedudukan yang dihargai. Ia melihat semuanya dengan wajar. Bukankah semua itu juga manusia, dengan segala kelemahan dan keterbatasannya? Ia bersifat lapang dada, lebih suka mengampuni daripada menghukum, lebih bersemangat membimbing daripada menghancurkan. Dan beliau pun pernah berkata, orang yang punya pamrih sama dengan orang yang lemah. Jadilah ia berhutang budi kepada orang yang memberi sesuatu kepadanya. Maka sulit dan sangat sulit bagi orang yang sudah berhutang budi dapat bertindak adil, mendapatkan kekayaan, naik pangkat, mendapatkan wanita dan lain-lain. Bahkan kasih kita kepada Tuhan itu pun harus tidak berpamrih. Kalau kita masih berpamrih, berarti kasih kita tidak tulus dan ikhlas. Tidak berpamrih, kosong daripada pamrih, memang sangat sulit. Ikhlas terhadap apa yang telah terjadi, menerima apa yang dijalani, pasrah terhadap apa yang akan ada. Jadi, selain bergandengan dengan ilmu sabar, ilmu pasrah, dan ilmu terima, juga bergandengan dengan ilmu ikhlas, yaitu tidak mencari pamrih, tidak karena ingin dipuji, tidak pamer kepada orang lain. Apa yang telah terjadi, biarlah terjadi, karena kepasrahan akan membawa keridhaan, dan keridhaan akan membawa keikhlasan. Dan itulah sabar, sebuah sifat yang sangat disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga dapat diartikan bahwa manusia hanya dapat berusaha, sedangkan Tuhanlah yang menentukan segalanya. Untuk itu, janganlah terlalu menyesali nasib, karena di balik derita ada bahagia, di balik kesusahan ada kemudahan. Yang pasrah akan mendapat kemudahan, yang ridho akan mendapatkan gantinya, yang sabar akan mendapatkan kemuliaan, dan yang ikhlas akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hatinya. Tiada pamrih, tiada takut, hanya mencari sesuatu yang baik. Semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda menangis, menangislah karena syukur dan ikhlas.
bukan karena menginginkan imbalan yang tak kunjung tiba. Apalah artinya menantikan imbalan jika semua yang ada tidak mengizinkannya? Apalah artinya tangisan hanya gara-gara ingin dipuji, dibalas atau diberi, jika kemuliaan jauh dari kita? Yang terpenting adalah kedamaian, ketentraman, aman, kebahagiaan, ketenangan, dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.